Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Kembali lagi bertemu dengan kami dari OPJ di Sobat Olahraga. Sobat OPJ dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali dengan obrolan prestasi Jakarta yang akan membahas beberapa hal termasuk prestasi-prestasi yang ada di Jakarta dan yang akan menuju pentas dunia sebagaimana visi dari KONI DKI Jakarta, Jakarta menuju pentas dunia. Jadi obrolan saya M. Saiful Siat akan menemani selama 30 menit ke depan. Kita akan bahas tema OPJ kali ini yaitu Utubi Olimpian. Bagaimana menjadi seorang Olimpian ya, intinya seperti itu. Dan hari ini saya ditemani dengan dua legenda hidup ya. Dua legenda hidup yang pernah tampil di Olimpiade. Yang pertama, sebenarnya ini tidak perlu saya perkenalkan ya sebenarnya ya, karena ini dua orang tamu kita kali ini sudah sangat terkenal. Yang pertama adalah Bang Krisna Bayu. Oke, thank you my brother. Bisa menyapa Sobat OPJ? Halo sahabat-sahabat OVJ KONI DKI, saya Krisna Bayu, saya Olimpian Judo. Siap. Selanjutnya Bang Donald Wailan Walalangi, ini Bang Wailan. tenis ya, ini dulu tenis dan ini zaman saya muda dulu namanya ya Wailan Walalangi ya, yang saya tahu gitu ya. Bang gimana Bang? Sehat Bang? Baik. Mau nyapa Sobat OPJ dulu? Salam olahraga. Siap. Jadi kita mulai dengan diskusi kita kali ini. Kita bahas dulu sebenarnya kesibukannya dulu lah Bang. Bang Krisna ini apa kesibukan sekarang? Kesibukannya saat ini apa ya? Ya kerja seperti biasa, ada usaha kecil-kecilan sendiri. Terus saya juga di KONI DKI juga. Saya juga ada di induk cabang olahraga yang saya bangun sendiri, yaitu olahraga bela diri sambo. Saya juga ada di National Olympic Committee sebagai komite dewan etik di sana. Ya semuanya masih lingkungannya masih olahraga, bisnis usaha pun juga masih di olahraga. Jadi full olahraga. Tidak bisa lepas dari olahraga gitu ya. Kalau Bang Wailan aktivitas? Oh, aktivitas saya, terima kasih. Ya. Kebetulan saya masih di olahraga juga pada saat sekarang ini. Saya salah satu tim staf khusus di Menpora dan di KONI DKI juga. Jadi tetap lingkungan olahraga masih. Jadi sehari-hari ya mengurusi olahraga juga. Mama ya berarti ya. Jadi memang tidak bisa lepas dari olahraga gitu ya. Itu udah bidang kita kan. Oh ya, siap. Jadi ini ada apa? Tema kita ini soal how to be Olympian ya. Ini mungkin ada pertanyaan juga, Olimpian ini apa sih gitu? Secara terminologi apa sih sebenarnya? Aku jelasin Ya, boleh. Jadi nama Donald Wailan Walalangi itu belakangnya pasti disebutkan OLY. Krisna Bayu di belakangnya adalah OLY, yang artinya adalah Olimpian. Olimpian ini tidak bisa datang ujuk-ujuk bisa dapat sebagai saya atlet baru ikut PON, saya bisa nggak dikasih OLY? Tidak bisa. OLY itu adalah kalau SH lah, SH. Jadi titel kita setara dengan S2 yang dikeluarkan oleh World Olympian Association. Jadi semua atlet yang pernah ikut di dalam Olimpiade dan kita melaporkan diri kepada World Olympian Association. Nah, keluarlah itu yang namanya Semacam gelar itu loh. gelar kita, yaitu OLY itu setara dengan S2 yang ada di dalam nomenklaturnya World Olympic Association gitu. Artinya kalau secara sederhana atlet ya yang pernah ikut Olimpiade dan melaporkan gitu ya. Melaporkan diri kepada World Olympian Association, itu dia mendapat sertifikasi secara resmi diakui dunia. Gitu. Ada menambahkan boleh? Jadi sebenarnya begini. Iya. Saya sama Mas Krisna Bayu ini maaf ya. Iya. Kita lah
di olahraga orang-orang yang terpilih. Oh, siap. Kenapa terpilih? Memasuki, mengikuti Olimpiade itu tidak sembarangan. Saya khususnya, Mas Bayu juga begitu. Kita ini memasuki Olimpiade itu ada tahapannya, prosesnya. Kita juara Asia dulu. Kita juara Asia baru bisa mengikuti Olimpiade. Kebetulan saya tahun 88 itu ikut Olimpiade di Seoul itu. Saya bersama partner saya, suaminya Yai Basuki Suharyadi, partner saya itu, kita juara Asia dulu di Osaka. Tahapan itu baru bisa masuk Olimpiade di Seoul pada tahun 88. Nah, tanpa tahapan itu nggak bisa. Tapi ada juga cabur-cabur yang masuk mendapat wildcard. Orang bilang, oh gampang banget. Iya, kayaknya gampang dia dapat wildcard. Tetapi itu pilihan juga. Kan dipilih juga. Dipilih bukan oleh cabur di sini, dipilih oleh 200 berapa gitu loh. lebih. Itu dipilih. Oh ini yang pantas ikut, dikasih wildcard. Oke, tapi semua pilihan. Jadi nggak bisa sembarangan. Kebetulan Ketua Umum KONI mencanangkan bahwa kita memasuki harus prestasi dunia kan. Kebetulan 88 itu saya ikut Olimpiade, 89 saya juara PON. Ikut PON mah kalau kita udah ikut Olimpiade, PON mah kecil. Udah pasti jadinya. kecil. Gitu loh. Ini Bang Wailan tahun 89, saya 88 ikut Olimpiade di Seoul. 89 ada PON di Jakarta, juara kita. 81 saya ikut yang pertama kali, ya juara juga kita. Terus ada beberapa kali saya tidak mengikuti di Jakarta karena ada permasalahan. Akhirnya tahun 89 saya ikut kembali ke Jakarta pada medali emas. Tapi proses itu kita mengikuti mulai dari bawah itu, ikut Olimpiade jadi ke bawah ini prestasi dunia kita sudah melakukan. Apalagi prestasi nasional ya udah lebih gampang. Gitu loh. Pace berapa kali ikut Olimpiade? Saya cuma satu kali. Satu kali, Seoul Seoul. ya. Ya. Kalau Bang Rizdo? Kalau saya prosesnya sama lah sama Bang Wailan nih, dari klub bersaing kabupaten, kota, provinsi, nasional, Southeast Asia, terus harus juara di Asia, harus ranking dunia, terus kalau kita tidak bisa karena kita aktif di dunia, kita mengusulkan untuk dapat wildcard. Ya pertama saya dapatnya wildcard, tapi wildcard itu tidak bisa kita pasif. Tunjuk gitu loh ya. Enggak, negara kita pasif Iya. ya. Terus minta wildcard di sana untuk diberikan, itu juga nggak bisa. Negara kita organisasinya aktif, kita mengusulkan sama KOI atau NOC untuk di approve ke sana, ke IOC, baru dipilih. Seperti tadi Pak Wailan bilang, dipilih baru bisa. Tapi Mas Bayu kan waktu itu dia termasuk juara Asia juga. Ya, Gitu loh. Jadi bukan terpilih, otomatis dia masuk. masuk. Udah ada prestasi juga Ya, ya, ya. baru kayak gitu ya. Kalau udah juara Asia udah pasti dia akan masuk karena five ring, simbol dari five ring itu kan perwakilan dari setiap benua-benua. Iya. Gitu. Saya kebetulan ikut 3 kali Olimpiade, pertama di 96 Atlanta, 2000 di Sydney, terus 2004 di Athena. Itu. Nah, kebetulan jadi gini, saya menjelaskan gini. Ini untuk adik-adik ya. Kalau kita ingin jadi atlet besar, harus menang di kejuaraan besar juga. Ya. Itu satu. Yang kedua, mau jadi atlet besar itu prosesnya itu panjang. Yang ketiga, pedoman daripada Olimpiade itu adalah respect. Respect itu tinggi kepada siapapun itu. Saudara Bayu bisa berhasil, saya juga bisa berhasil karena kita respect terhadap siapa. Pembina kita itu adalah misalnya yang pertama ya orang tua kita. Yang kedua adalah pembina, pelatih. Keseluruhan itu. Kita harus respect terhadap mereka supaya kita dia respect sama kita juga. Pasti kita jatuhnya excellent. Di dalam pergaulan dunia Olimpiade itu kita harus friendship,
Prinsip. berkawan, berkompetisi tapi kita berkawan. Itu pedoman daripada semua Olimpiade. Bukan begitu, Bos? Betul. Lanjutkan. 100% benar. Jadi memang perasaan tampil tuh gimana? Perasaan waktu di Olimpiade? ya nggak ada lah, atlet itu apalagi masih muda, masih memori di otak itu masih belum penuh, tidak sepengalaman saat ini. Otomatis ini hati dan pikiran berkecambuk. Tapi itulah fungsinya champion, adalah mengkontrol rasa takut, ya, rasa gelisah itu dikontrol agar performa saat kompetisi itu tidak pudar. Apabila kita di Olimpiade saja, di kejuaraan nasional aja kita udah bimbang, nah itu psikologi aja menerpa diri kita. Berapa persen program yang sudah dijalankan akan hilang? 60%. Jadi yang bisa kita saat kompetisi 40%, jadi tidak bisa optimal kan kompetisi. Nah inilah fungsinya apa, kalau nanti kita bisa usulkan ya Pak Wailan, sesi terhadap semua cabang olahraga itu sesi inspirasi. Ini kalau menurut saya ini adalah sesi inspirasi. Jadi kita memberikan pandangan kepada generasi muda, motivasi. Kalau motivasi ada sekolahnya. Kalau kita pelaku langsung jadi inspirasi. Kita adalah inspirator buat adik-adik kita. Tambahin sedikit. Ya silakan. Tambahin banyak lah. Ini mungkin nggak bisa satu sesi ini kelihatannya Nggak bisa. bahas ini kan. Nanti akan kita bahas. Sebenarnya Ya. suka lupa. Iya. Semua atlet itu tampil ditonton nggak? Tonton lah pasti. Iya. Live. Iya. Betul. Betul. Sebenarnya olahragawan itu adalah aktor. Artis olahraga. Kenapa ditonton? Jadi kalau semua atlet itu main, dia ditonton merasa takut, salah. Dia harus, this is my show. Yes. Karena dia aktor, dia mesti show. Dia mesti main, orang tepuk tangan sama dia. Jadi nggak perlu takut. Dimanapun ada pressure, tapi Yes. menjadi olahragawan paling the best. Kenapa? This is your show, orang puji kamu, orang tepuk tangan, kasih bonus lagi. Iya. Dipujinya itu karena ini ya, karena performa kita main bagus. Itu. Tapi Betul. jangan ini adik-adik kalau saya lihat aktingnya didahulukan, tapi performanya tidak mendukung. Nah itu yang salah, balik-balik. Jadi nikmati Nah. pertandingan itu, kamu show. Betul, nikmatin kompetisinya. Begini saya kasih contoh. Saudara Bayu saya pernah lihat dia main. Bagaimana dia masuk dalam gelanggang itu dengan dia punya badan yang kepala dia masuk. Iya. Itu bagian daripada performance-nya dia. Itu body language. Kekurangan daripada atlet Indonesia, body language-nya jelek sekali. Jelek. Itu penting, Pak. Body language daripada atlet itu harus mumpuni. Bagaimana lo mau main kalau lo masuk lapangan udah nunduk? Udah gini, udah takut. Bayu masuk lapangan, wah, Astaga. harus begitu jadi atlet. Demikian pula saya. Saya tahun 88 kita masuk 16 besar dunia. Lawan saya itu Boris Becker. Saya foto sama Boris Becker, saya pakai lengan yang itu nggak ada tangannya, Pun yang potong. putih itu. Terus dia bilang, lu kamu orang Jerman apa orang Indonesia? Terus saya tanya kenapa? Dia bilang di luar musim dingin, kok lu pakai gini? Gua aja pakai coat. Apa? Kok udah habis latihan? Gitu loh. Jadi kita bicara sama dia biasa aja. Biasa aja. Kekurangan kita kompetisi besar itu kita nggak pernah ikuti. Kesempatan itu nggak ada. Tapi kalau kita terus menerus, kita bisa kok. Betul. Artinya ketika ketemu nama besar pun juga kita sudah tuh ya, Iya, kita- nggak langsung ciut gitu ya. Iya. Iya. Kalau kita tunduk itu sama orang tua kita. Iya. Tapi kalau sama Lawan, kompetisi. iya, No. biasa itu. Gitu loh. Ini Ya. saya sama Mas Bayu Sama, gitu. sama. Siap, siap. Sobat OPJ yang mengikuti obrolan prestasi Jakarta, mungkin kita coba lihat apakah Anda yang tanyakan atau ini. Belum. Jadi Lanjut, Pak. bagi Sobat OPJ yang baru bergabung, tetap ikuti medsos KONI DKI Jakarta, dan kali ini kita bahas tentang how to be Olympian. Tadi kita sudah berdiskusi panjang juga nih dengan Bang Krisna Bayu dan Bang Wailan Walarangi. Bang Bayu pejudo dan Bang Wailan petenis.
Dan kita lanjutkan saja ya kalau belum ada yang bertanya ya. Jadi saya tertarik ya sebenarnya gini ya. Latihannya sama aja nggak sih Bang gitu. Beda. Kadang kan begini nih sebentar Bang ya. Begini Bang ya. Yang saya beberapa kali juga bertanya ke atlet tuh paling-paling targetnya kalau jadi atlet apa? Ingin tampil di PON sudah begitu Bang. Nah, itu cara berpikir yang salah. Kan pengen tampil di PON sudah kayaknya sudah begitu. Salah. Nah, inilah gitu. Apakah kemudian seperti itu? Apakah dari sisi ketika kemarin misalnya Bang Wailan ini dari cita-cita aja ketika ditanya menjadi atlet tingkat berapa, tingkat apa gitu. Oh, saya pengen tampil, gitu loh. Taruhlah cita-cita Ya. lu setinggi mungkin. Iya. Lu jadi atlet harus punya dream. Kalau atlet nggak punya dream, ya buat apa jadi atlet? Gitu loh. Kita harus punya cita-cita. Ya, artinya dulu emang ketika jadi atlet tuh cita-citanya emang sudah Oh, pengen tampil yang maksimal gitu Oh, ya. iyalah. Iya. Bang Boy juga gitu. Aku prinsip dalam waktu itu saya ini Pada saat waktu awal-awal ya. itu udah masuk ke timnas, kan saya masuk timnas kelas 5 SD. Saya hanya bilang kalau saya pulang orang tua saya nggak mampu, saya harus tinggal di timnas. Apapun yang akan diberikan oleh pelatih saya telan semuanya. Respect. Iya. Lalu prinsip kedua apa? Saya kalau harus juara nasional, itu kan ada stepnya. Saya harus juara nasional di senior. 91, 92 senior semua udah saya bantai. Saya udah juara SEA Games, terus saya melihat saya juara SEA Games, terus nggak ada di atasnya apa ya? Saya harus juara Asia, juara Asian Games atau ke. Nah, saya mulai dari situlah proses itu berjalan. Saya bilang saya harus juara Asia, saya harus juara Asia, saya harus juara Asia dan saya harus masuk ranking dunia. Kalau juara dunia mungkin akan saya terlihat munafik dan bohong karena terlalu berat. Beratnya kenapa? Ya Uzbekistan, Mongolia, Korea, Thailand yang sudah menerapkan iptek olahraga, sains lebih awal, kita belum. Kayaknya mustahil. Tetapi step berikutnya adalah saya harus juara Asia, pasti saya bisa masuk Olimpiade. Kalau saya udah gini, saya jadi tidak mikirkan yang namanya PON. Tadi Pak Wailan bilang canangkanlah impian kamu setinggi-tingginya. Memang di dalam setiap kita jadi atlet harus berbicara saya harus masuk juara Asia dan saya harus terlibat di Olimpiade, harus ranking dunia maupun saya harus juara di Olimpiade. Itu wajib. Jadi layer di bawah ngikutinnya. Jangan nanti sudah ada masuk di pelatnas karena ada persiapan PON, dia harus balik. Nah, sini programnya lebih baik, kenapa harus turun lagi? Artinya yang sudah persiapan PON-nya di sini, SEA Games-nya di sini, udah latihan di timnas saja. Ini tinggal nanti turun ke sana juga mudah sekali gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik. Sekarang ini yang menjadi kurang elok adalah kita ada di timnas, kita harus balik karena persiapan PON. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat. KONI, pemerintah daerah akan mendukung pemuda-pemudinya, atlet-atletnya yang ada di timnas, mendukung ke sana, ya kan? Kalau udah peralatan semua terwadai di pusat, masa mau turun lagi ke daerah yang sparringnya kurang atau bagaimana kan? Harus dikasih pemahaman lebih ini sih. Gitu. Enggak, ini kan tadi terkait soal kalau menjadi atlet ini kan cita-citanya kan setinggi langit ya, soal prestasi itu ya. Ini dikaitkan dengan soal latihannya nih, Mas. Jadi Bang Wailan mau cerita silakan. Latihannya kan apakah sama dengan atlet-atlet yang mungkin punya cita-cita yang begitu gitu loh. Ya. Kalau berlatih Ya. itu harus semua yang tadi Pak Bayu bilang dimakan aja semua. Makan aja. Kenapa coba? Orang banyak kan, ya saya nggak tahu ya. Kalau saya prinsip gitu, kita berlatih keras di latihan, nanti kita nikmati pada waktu pertandingan. Kan pertandingan sama latihan beda, Pak. Ya. Gitu loh. Kan di pertandingan kita cuma sedikit sekali waktunya. Ada pakai waktu. Kalau di saya kan ada change, kita duduk apa segala macam. Kalau berlatih itu nggak ada duduknya gitu. Bukan. Jadi sampai muntah pun kita sebenarnya nggak apa-apa. Karena pada waktu bertanding, this is my show. Ya. Kenapa kita harus muntah? Kita nikmati. Kita kuat kok.
berlatihlah seperti bertanding dan bertandinglah seperti berlatih. Itu Luar Ya kan? Jadi ya, betul. sebenarnya nggak ada masalah kalau dia bisa menempatkan dirinya bahwa ini loh, gue seorang atlet pekerja keras, pada waktu gue bertanding, this is my show, ya nikmatin aja. Jadi ini cara mengedukasi bagi atlet-atlet yang ini seperti ini ya Bang ya? Betul. Kalau harapan saya nanti sih KONI DKI dengan kita persiapan menuju PON, ada sesi inspirasi datang di setiap cabang olahraga. Mungkin saya, Pak Wailan, bisa mendampingin itu hanya untuk sesi ini sih, pasti akan lebih optimal. Kita apa ada yang, nah ini sudah ada nih, ada sobat OPJ yang bertanya, bagaimana supaya atlet percaya diri dan merasa mampu dalam bertanding nih? Jan Sudarma 169. Tadi kan sudah saya iya, jelaskan iya. tadi bahwa lu mempersiapkan diri menjadi seorang atlet ya harus begitu, bekerja keras dalam berlatih. Kalau lu nggak mau bekerja keras dalam berlatih, ngapain jadi atlet? Siap. Ini ada mulai umur berapa idealnya? Ini dari Neni Nurbulan. Mulai Umur berapa untuk ideal ikut anak-anak bisa jadi tergantung cabang olahraganya. Kalau kayak gimnastik itu Harus muda. mereka harus dari muda, karena di atas 25 dia sepertinya udah clear. Kalau saya nggak tahu judo ya, tapi kalau saya dari tenis itu umur 9, bukan jadi atlet nasional, tapi mulai umur 9 tahun itu pas untuk menjadi atlet tenis. Kalau saya memang umur berapa? Saya umur 5-6 tahun udah latihan judo karena orang tua saya pelatih judo. Gitu. Jadi saya 83 udah kompetisi semuanya, udah bertanding semua. Gitu. Jadi dikenalkan. Jadi begini, kalau mau jadi atlet ya rutinitas kompetisi latihannya dirutinkan. Orang tua harus berperan aktif ya, berperan aktif untuk ikut mensupport gitu. Tetapi kalau atlet anak itu pun aktif di olahraga, tidak mempunyai talenta di situ, jangan dipaksakan. Setidaknya dari cita-cita bangsa Indonesia itu mencerdaskan anak bangsa melalui pergerakan motorik itu juga sudah cukup gitu loh, ya kan? Jadi tetap orang masih anak-anak masih kecil ikut olahraga apapun itu excellent menurut saya, baik gitu. Nah itu ada satu yang tadi saya baca, mindset. Gampang. Jangan sekali-sekali kalau sudah mencanangkan menjadi seorang atlet, jangan bilang bahwa itu jadi hobi. Lu jadi atlet ya udah, lu atlet sekarang. Atlet, Jangan hobi. Jangan bilang oh saya hobi judo, itu hobi cuman. Kan nggak boleh. Hobi itu separuh hati jadinya. Kalau ada waktu saya melakukan hobi saya. Tapi kalau saya by atlet, this is my job. Gitu loh. Target saya adalah juara. Begitu. Atlet. Kalau dia masih ragu-ragu, oh ini hobi ya udah, baik. Lupain aja. Ini ada sekarang ini banyak atlet begitu dapat bonus sedikit sudah apa namanya Langsung lupa. lupa dan lain sebagainya, Ya. lupa kemudian jadi Kayak gini. Ini kalau Olimpian menanggapinya gimana Gini. gitu ya? Kalau maaf ini ya, Ya. Bebas aja. kalau Bang. orang tuanya nggak kerja, anak jadi andalan untuk menjadi atlet cari uang. Cari dua. Kan susah. Bayu, saya, orang tua kita bekerja bukan pegawai tinggi. Bapak saya guru, Ya. bapaknya dia saya nggak tahu apa, tapi mungkin guru olahraga atau apa. Tapi ada pekerjaan yang susah kalau atlet itu orang tua. Anak itu dijorokin di olahraga Itu. untuk mencari bonus. Nah, itu yang salah. Itu akhirnya dia tidak perform secara baik. Ya, nggak maksimal lah. Mentalnya akhirnya Mental bonus. mental bonus gitu loh. Itu beda sama zaman saya sama Mas Bayu ya. Ya. Kita bedanya atlet sekarang sama yang dulu kita mungkin bedanya situ saya nggak tahu lagi. Zaman saya orang tua saya bekerja soalnya. Kendala. Jadi atlet itu adalah pilihan kita sendiri. Bukan dijorokin sama yang tadi Mas Bayu bilang bahwa lu jadi atlet biar dapat duit ya untuk ongkosin keluarga. Saya sendiri kan saat ini kan ketua umum cabang olahraga bela diri Sambo.
masih muda-muda mereka juara, dapat anggaran, dapat bonus misalkan. Habis itu nikah, kita membina, loh kok udah nikah? Karena saya pusing saya, jadi pembinaan harus mulai lagi, nyari-nyari lagi. Itu yang agak memberatkan kita. Kendala lain itu menurut saya selevel pemerintah juga harus membuat yang namanya regulasi nasional, yang artinya bonus PON itu ditetapkan bersama. Terus bonus SEA Games ditetapkan bersama. Asian Games sama Olimpiade. Kalau terlalu besar nih, kayak SEA Games terlalu besar, mohon maaf ini hanya saran saja untuk siapa tahu didengar oleh pemerintah. Mereka yang belum kerja difasilitasi pekerjaan, mereka yang sudah kerja diberikan kenaikan pangkat untuk ininya. Itu akan memberikan impact yang lebih positif. Tapi kalau dalam bentuk fresh money, ya fresh money terlalu ini, saya pikir kita hanya mendidik secara parsial, tapi kita tidak mendidik secara jauh gitu. Tetapi kalau Asia Tenggara SEA Games itu kan hanya 11 negara, 12 negara bersaing, main paling banyak 5 kali, 3 kali sampai 4 kali main. Tapi bonus sangat besar. Menurut saya kita mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah, tetapi itu butuh ditinjau kembali supaya kita pemerintah memberikan edukasi yang lebih jauh, yaitu pekerjaan. Nah, masalah bonus di PON itu harapan kami sih pemerintah juga memberikan regulasi bersama dari Sabang sampai Merauke untuk tidak terjadi perpindahan atlet sana sini, ya kan? Nah, obrolannya kayaknya bisa. Nah, hal itu penting itu soalnya. Tapi kalau juara SEA Games, Asian Games itu 45 negara. Apresiasi yang sudah dilakukan pemerintah waktu di 2018 menurut saya excellent. Terus juara Olimpiade di mana? Tokyo dengan 5 miliar, excellent. Plusnya banyak. Karena apa? 45 negara bangsa Indonesia bersaing. Satu lagi Olimpiade bersaing dengan lebih 200 negara seluruh dunia. Diberikan bonus 5M, layak nggak? Ya layak. Kurang nggak? Menurut saya masih kurang. Karena 200 negara, gila. Kalau selalu kurang kayaknya. Iya. Enggak, kalau Olimpiade kurang. Kalau Olimpiade tetap kurang. Iya, kita ke ininya. Bang Wailan ini sama Bang Krisna ini seorang Olimpian nih. Tadi kita sempat ngobrol ya, memperhatikan hal-hal yang kecil lah ternyata sebagai atlet. Ini Bang Wailan memperlakukan raket aja gitu. Coba bisa cerita itu, Bang. Iya, masalahnya itu misalnya ini baju, kalau saya raket, ya kan, sepatu, baju. Kita kalau mau main besok semua sudah harus dipersiapkan. Di tas itu udah kita siapin semua. Mulai dari minum, makanan kecil, pisang, apa semua kita harus siapin. Raket saya bersihin, 8 raket saya bersihin semua. Dikasih ada logonya apa kita bikin. Ada dikasih sama sponsor, taruh logonya. Semua kita prepare semua. Jadi besok kamu tinggal mandi, sarapan, berangkat. Kalau sekarang saya pernah ngelatih di tim nasional, itu harus dicek satu-satu. Kalau enggak belum ada yang siap. Baju gantinya dia nggak siap. Untuk latihan aja kita siapin. Nah, hal-hal yang kecil ini, kalau saya dulu itu menjadi ritual saya. Letak posisinya, semua itu menjadi ritual. Dia salah sedikit, waduh, bahaya nih. Sudah bagian dari cara kita untuk merekrutasi itu ya. Iya, itu bagian kewajiban kita. Yang tidak perlu diperintah lagi. Itu udah naluri kita sebagai seorang juara itu. Itu. Kalau Bang Wailan kan tadi raket. Kalau saya aja, coba ini baju. Apa ini baju kita coba ini. Baju itu harus benar. Yang jemur harus saya sendiri, yang nyuci baju harus saya sendiri. Masuk ke tempat latihan saya benar-benar harus hormat karena ini tempat latihan judo saya ada tempat yang sakral. Karena saya di situ mempertaruhkan semua harga diri hidup saya juga bangsa saya dari situ. Jadi saya benar-benar harus hormat. Saat saya datang ke sana saya nggak ngurusin apa-apa, harus saya sapu, harus saya pel dulu sebelum saya latihan.
Nah itu cara kita menghormati sarana kita. Tidak semuanya pemerintah kita tekan udah memberikan sesuatu yang baik, terus kita nggak rawat. Artinya kita dengan hal yang diberikan sama negara aja, kita tidak bisa bertanggung jawab. Masa kita mau disebut atlet yang handal? Atlet yang handal itu bisa berpikir excellent, menghormati semuanya. Kalau sesuatu yang kecil kita nggak bisa hormatin, bagaimana kamu mau menghormati sesuatu yang lebih besar? Ritual itu wajib. Saya yang kecil aja Bang coba. Nah, ini yang seperti ini baju ini. Baju apa nih? Ini saya dikasih sahabat saya, Niku Sakura. Ini yang ngasih adalah juara Olimpiade 96 Chongyong, sahabat saya dikasih dia. Aduh, saya simpan meskipun udah kecil, nggak muat lagi saya pakai, tapi namanya ngasih juara Olimpiade saat saya pasti ini, maka itu saya rawat terus. Korea, Iya. bau bawang. ini baju judo saya. Ini setiap hari harus saya cek, harus kondisinya harus baik, dan nggak boleh anak saya pun tidak boleh bermain dengan baju saya, karena ini adalah Sakral ya. sakral buat saya gitu. Sakral buat saya, dan ya semuanya harus dirawat dengan baik gitu Mas. Hal kecil itu diperhatikan. Iya, hal-hal Ini kecil, kehormatan bos. hal kecil harus kita perhatikan supaya kita tidak sembarangan. Kita bisa menghargai ini, pasti kita bisa menghargai orang lain. Yang kecil aja kita bisa hargai, apalagi orang lain. Ini saya baca nih, saya lihat sebagai motivasi bagaimana perasaan sewaktu saat di Olimpiade. Kita masuk Olimpiade di Ville itu luar biasa senangnya. Itu ditonton dunia bos. Jadi nggak sembarangan. Kita berjejer sama atlet-atlet dunia. Waktu tahun 88 itu kita di Ville ada ada Carl Lewis latihan Ben Johnson. Semua atlet dunia ada di situ. Iya. Artinya kita ini atlet dunia juga. Iya. Gitu loh. Iya. Kelasnya sudah kelas dunia. Gitu loh. Kita menempatkan diri kita, ya kita kelas dunia. Kita terpilih, Pak. Main di Olimpiade semua atlet itu terpilih. Anak-anak bangsa yang terpilih kalau Iya, udah siap. masuk. Lah, kayak Iya, gitulah ya. Iya. Ya kenapa kita bangga, karena dari 260 juta jiwa, Olimpian itu tidak lebih dari 400 atlet gitu. Ya otomatis ya kita bangga bisa mewakili, bisa ikut Olimpiade itu. Semua bisa ikut sini. Belum tentu bisa ikut Ini yang terakhir nih Bang, ini pesan ya buat para atlet agar termotivasi lah menjadi seorang Olimpian atau apa. Ini mungkin Saya duluan ya. Iya, silakan. Saya senior dari itu ada Oh iya. Kita kan respect. Kita respect. Iya, ada tadi respect. Kuncinya cuma satu. Iya. Lu jadi atlet tidak boleh merendahkan diri lu sendiri. Harus pede. Tidak boleh merendahkan ya. Ya, maksudnya Pede. lu harus pede. Performance-nya itu adalah body language lu. Nih, gua atlet besar. Percaya diri, pede, tapi bukan sombong kan Bukan maksudnya. sombong, gitu loh. Nah, saya tambahkan misalnya gitu. Tadi Anda buka bahwa kita berdua adalah legend. Legend itu apa? Kalau saya balik Anda saya tanya sama Anda itu apa? Legenda itu kayak semacam orang yang begitu dikenal terus gitu loh. Bukan. Iya. Krishna Bayu, Mas Krishna Bayu bersama saya adalah legend. Belum tergantikan di cabur saya. Sejarahnya. Oh, belum ada lagi yang main Olimpiade. Artinya kita lah legend-legend Di Indonesia. Indonesia di cabang tenis, dia cabang judo yang belum ada lagi masuk Olimpiade. Iya, betul. Ya legendnya kita berdua dari cabur masing-masing. Itulah arti legend yang sebenarnya. Nah, belum tergantikan. Kita puas juga belum ada yang bisa ganti kita. Itu kebanggaan kita. Menjadi seorang atlet besar harus hebat di turnamen yang besar juga. Belum tergantikan Baru ya. kita dibilang legend. Saya di antara semua cabang olahraga yang ikut, yang bela diri ya, saya bilang bela diri. Kayak taekwondo, tinju, apalagi anggar. Karate. Enggak lah, karate nggak masuk lah. Olimpiade boleh. Ya kan udah out lagi.
Nah, itu bela diri yang bisa ikut Olimpiade sampai 3 kali itu cuman judo saya. Artinya itu sejarah track record tertinggi saya bisa ikut sekali aja, kita sangat terhormat, apalagi bisa tiga kali. Dan saya lebih kagum lagi sama Eko Yuli. 4 kali Olimpiade, ya 4 kali Olimpiade, 4 kali medali. Ini kan sangat luar biasa, gitu kan. Nah, tadi pertanyaan yang tadi bilang apa, Mas? Motivasi nih, motivasi atlet nih. Nah, Iya. motivasi untuk atlet. Iya. Jadi kalau kita juara itu hanya saat di podium saja. Kita setelah selesai latihan semua, kita naik podium, itu kita juara, kita nikmatin, kita spending time 1-2 minggu lah. Lewat sana tugasnya atlet adalah berlatih kembali. Jadi bukan menghambur-hamburkan uang bonus untuk secepatnya habis, tapi kembali lagi berlatih adalah prioritas dari atlet itu adalah itu. Singkat, jangan sombong menjadi atlet. Oh iya, ini kebetulan acara kita ini dihadirin oleh tamu kita ya dari KONI Kota Solok, Bapak Rudi Horizon. Pak Rudi, Ini beruntung nih Pak Rudi ini hadir di sini. Ya, silakan Pak. Ya. Ini ada tambahan ini Bang, ini. ya. Ya, mari silakan. Pak Rudi. Ya, mari Pak silakan. dari KONI Kota Solok ini hadir pada saat acara OPJ ini dihadirin 2 Olimpian nih. Iya. Ini pernah tampil di Olimpiade. Kita ingat gitu. Beruntung nih jadi Pak Rudi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rudi sedikit, ketemu mereka lah gitu. Suatu kebanggaan lah ketemu semua Pak ini. Iya. Olimpiade 3 kali ya Pak ya. Ini 3 kali Pak, ini tahun Kita 88 sekarang ya. ketuanya Sambo ya. Iya betul. Sekarang kita giatnya di Solo ini untuk membangun Sambo kita. Siap, terima kasih. Ya, Sobat OPJ dimanapun Anda berada, diskusi kita terkait soal O2B Olimpian yang dihadiri oleh 2 legenda. Ini legenda hidup ini, sebutan kita kan, Legenda. karena masih hidup ini. Sebelum tutup ya. Oh, siap. Ah, Atlet DKI iya. harus menjadi Olimpian yang banyak. Tadi kan ada usulan bahwa ini bukan yang diskusi kita ini bukan hal yang terakhir ya nih. Ya. Tapi kalau lu kasih ini cuma sekali diskusinya, nanti keluar saya banting. Ya, Sobat OPJ ya, ini dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih kehadiran Bang Wailan Walalangi ini, Terima kasih. Olimpian tenis Tenis lapangan ya. Ya. Ya, kemudian juga dihadiri Bang Krishna Bayu, Ya. judo kita yang juga tampil di Olimpiade. Terima kasih kepada Sobat OPJ dimanapun Anda berada, dan terus pantengin medsos KONI DKI tiap hari Kamis pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya atas nama host menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.